cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pagi tadi, channel YouTube Rafli Harun mengunggah sebuah video dengan judul mengejutkan. HRS menang di pengadilan tinggi. HRS di situ tentu saja adalah Habib Rizik Syihab. Buat Anda yang mengikuti perkembangan pengadilan Rizik Syihab, tentu ini berita penting. Kesan pertama yang mungkin muncul adalah jangan-jangan Rizik naik banding dan dimenangkan oleh pengadilan tinggi. Jangan-jangan Rizik sudah akan bebas dalam waktu dekat ini. Nyatanya isi berita tidaklah seperti itu. Isi beritanya adalah pengadilan tinggi menolak banding dari jaksa penuntut umum yang menganggap hukuman yang diputuskan di pengadilan negeri terlalu rendah. Ini terkait dengan vonis hakim pengadilan negeri sebelumnya yang hukum Rizik penjara 8 bulan karena kasus kerumunan di Petamburan dan pidana denda 20 juta rupiah untuk kasus Megamendung. Dengan penolakan ini, keputusan hakim sebelumnya tetap berlaku. Jadi sebetulnya istilah HRS menang itu agak kurang tepat. Yang lebih tepat, hukuman terhadap Rizik tidak bertambah. Tapi baiklah, Rafli kan mungkin ingin menarik perhatian penonton, termasuk saya. Dan triknya berhasil. Judulnya memang mengundang dan mungkin menyenangkan hati para pendukung Rizik yang selama ini menjadi penonton setia kanal Rafli. Tapi faktanya, Rizik itu tetap dihukum 8 bulan. Dan karena dia mulai ditahan sejak Desember 2020, masa tahanan dia akan berakhir Agustus 2021 nanti. Dia sudah akan bebas bulan ini, tanya Anda terbelalak. Tidak juga sih, karena dia masih harus menjalani masa tahanan satu kasus lagi, yakni kebohongan di Rumah Sakit Bogor. Kasus ini dianggap lebih serius, sehingga Rizik sudah diputuskan ditahan selama 4 tahun. Jadi kalau tidak ada pemotongan masa tahanan, Rizik masih akan dipenjara sampai 2025. Bagaimana kita sebaiknya menyikapi perkembangan ini? Saya merasa keputusan hakim untuk menolak permintaan penambahan masa tahanan penjara dari jaksa menunjukkan di Indonesia pengadilan tidak diintervensi atau bahkan diarahkan pemerintah. Hukuman diberikan sepantasnya, kendatipun Rizik adalah pembenci utama yang sering menyebarkan fitnah kepada pemerintah. Yang diajukan ke pengadilan pun cuma kasus-kasus kecil seperti melanggar protokol kesehatan atau menyebarkan kebohongan yang dapat menimbulkan keonaran. Padahal ada banyak kasus Rizik yang lain yang bisa menambah lama waktu dia mendekam di penjara. Penahanan 4 tahun Rizik di penjara mungkin dianggap cukup untuk mencegah dia jangan terus menumbuhkan perpecahan dan permusuhan di Indonesia. Apalagi selain FPI dan HTI dibubarkan, ada sejumlah petinggi FPI yang juga ditahan. Saya tidak membayangkan apa yang akan terjadi di Indonesia bila Rizik masih hidup bebas saat pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan sholat berjamaah atau pelarangan mudik kemarin ini. Saya juga tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi bila Rizik dan FPI masih hidup bebas, sementara kasus dugaan prank Akiditio terjadi. Peristiwa-peristiwa semacam itu hampir pasti akan dipolitisasi oleh mereka. Karena itu saya bersyukur bahwa Rizik masih harus berada dalam tahanan beberapa tahun ke depan, sementara FPI juga sudah dibubarkan. Di sisi lain, saya juga bersyukur bahwa ketegasan pemerintah di Indonesia terhadap kelompok-kelompok Islamis radikal tidak perlu mencapai tahap seperti yang terjadi di Mesir. Akhir pekan lalu diberitakan bahwa pengadilan di Mesir menjatuhkan hukuman mati terhadap 24 anggota organisasi Islam Ikhwanul Muslimin. Memang yang dituduhkan pada Ikhwanul Muslimin sangat berat. Mereka divonis bersalah dalam kasus pengeboman bus yang mengangkut polisi. Namun, vonis hukuman mati itu juga harus dilihat dalam konteks lebih luas, yakni sikap tegas pemerintah Mesir untuk menghabisi organisasi Islamis radikal tersebut. Semasa pemerintahan otoriter sebelum Arab Spring, Ikhwanul Muslimin membangun kekuatan politik di kalangan rakyat akar rumput. Karena itulah ketika terjadi revolusi Mesir pada 2011, Ikhwanul nampak sebagai organisasi politik yang paling terorganisir. Pada 2011 itulah Ikhwanul Muslimin sempat berkuasa melalui pemilihan umum. Namun karena kebijakan-kebijakan mereka yang membahayakan prinsip keberagaman dan demokrasi, menindas minoritas dan perempuan, pemerintahan mereka digulingkan oleh militer
yang didukung oleh kalangan menengah. Ikhwanul Muslimin dinyatakan terlarang sejak 2013 dan sejak saat itu mereka dihabisi. Pimpinan serta ribuan orang pengikut dan anggota Ikhwanul Muslimin dipenjara. Ratusan pendukungnya terbunuh saat melakukan aksi unjuk rasa. Kini sejumlah anggota Laskar Ikhwanul Muslimin yang ekstrim pun dihukum mati. Rizik dan FPI tentu sangat jauh dibandingkan dengan Ikhwanul Muslimin yang sudah berusia puluhan tahun. Bagaimanapun, Rizik dan kelompok seperti FPI adalah kaum Islamis radikal yang bila dibiarkan juga bisa berkembang sampai tahap yang sulit untuk dikendalikan. Mereka menganut ideologi Islamis yang memang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan NKRI. Rizik dan FPI tidak percaya pada hak asasi manusia, dan mereka percaya untuk mewujudkan cita-cita, mereka berhak menggunakan kekerasan dan senjata. Sebelum dibubarkan, diketahui bahwa mereka memang memiliki barisan laskar yang dipersenjatai dan mengikuti latihan perang. Pimpinan FPI pun diketahui memiliki hubungan dengan jaringan teroris yang melakukan pengeboman di sejumlah tempat. Karena itu saya setuju dengan sikap pemerintah Jokowi yang dengan tegas menstop pertumbuhannya sebelum lebih banyak orang menjadi korban. Mudah-mudahan kesalahan pemerintah SBY yang memanjakan Rizik dan FPI di masa awal perkembangannya dulu tidak terulang kembali. Indonesia terlalu berharga. Biarkan Rizik sementara di penjara. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.